Wah. Gitu gak sih? Kalau jadi puting beliung? Puting beruntung. Gue belum pernah soalnya men lihat puting beliung. Kalau tanpa beliung sih gue pernah lihat. Ini nih guys, kelebihan dari Suzuki R3 termurah. Ada loh kelebihannya dan lumayan banyak. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Matum. Sekarang gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika, daerah Cawang guys. Jadi kalau mau datang ke sini boleh nanti janjian aja sama Om Hendra. Ini di pusat kota, pinggir jalan raya banget, enak lah pokoknya. Anyway, tadi gue bilang gue mau kasih tahu nih kelebihan dari Suzuki R3 termurah, yaitu tipe GL ya men. Yoi. Karena gini ya, ketika orang ditawarin mobil yang dalam tanda kutip termurah gitu, pasti pikiran lo apa men? Ya, murahan. Ya, terus pasti banyak minusnya. Wah, iya. Nggak usah ngomongin kelebihannya deh. Yang tampil malah kekurangannya apa sih gitu. Padahal kalau teman-teman perhatiin, harusnya lebih tahu dulu nih profil dari Suzuki R3 GL ya. Teman-teman pasti akan berpikir, oh ternyata gitu ya gitu. Pertama nih ya yang mau gue jelasin, untuk varian termurah, tampilannya ternyata malah lebih ke arah mewah ya men. Teman-teman bisa lihat. Kalau dari bagian depan aja, teman-teman pasti nggak akan berpikir kalau ini adalah varian Suzuki R3 yang paling murah. Dari desainnya, terutama di bagian depan ya, grillnya tetap dibikin krumi-krumi gitu tuh. Krum-kruman, shiny. Kalau mobil termurah biasanya justru dibikin lebih redup aja gitu men ya. Yoi. Kalau ini dibikin lebih glowing gitu. Jadi kesan mewahnya tuh tetap dapat untuk varian termurah. Terus di bagian perlampuan juga lengkap. Bahkan headlampnya dia pakai proyektor. Biasanya kan yang termurah pakainya yang biasa-biasa aja ya. Yang apa tuh men? Bulb gitu ya. Bohlam lah. Ya ini ya bohlam biasa gitu. Oh ya walaupun ini memang belum LED ya. Belum. Masih halogen. Tapi sebenarnya sisi positifnya ketika teman-teman pakai lampu yang non LED yang masih kuning gitu, itu lebih efektif untuk nembus-nembus kabut tuh. Gitu. Walaupun memang orang mikirnya kalau nggak LED, nggak putih-putih gitu kesannya jadul. Tapi kalau lihat dari sisi fungsinya, sebenarnya ini lebih fungsional. Ketika nggak usah kabut deh, di kondisi hujan dah. Malam hujan, wah ini udah efektif banget. Terus ke bagian bawah lengkap juga dikasih fog lamp. Overall di bagian depan menurut gua tampilannya nggak kayak yang termurah sih. Benefit nih. Untuk mobil dengan harga 250 jutaan, belum dipotong cashback gitu. Belum. Tapi ini untuk harga KTP Jakarta ya. Ya oke. Gitu. Karena kan beda wilayah, harganya juga pasti beda. Menurut gue segini sih termasuk yang oke lah. Untuk velgnya dia pakai yang standar, maksudnya belum di two-tone polish gitu ya, masih single tone gini. Tapi menurut gue ini bagus sih. Untuk ukuran dia pakai 185/65, ringnya ring 15 untuk mobil keluarga MPV segini proper lah, cukup. Pengereman juga lengkap pakai cakram. Kalau ngomongin velg ya ini masalah selera sih. Jadi menurut gue sih nggak masalah mau two-tone mau single tone, mau bukan one tone dong. Mau di black out ya itu mah nanti nafsi aja ya. Tapi intinya kayak gitu. Terus di sini ada lampu sen ditaruh di bagian sini. Ini khas mobil termurah ya. Khas. Biasanya kan ditaruhnya di spion, tapi kan sebenarnya di sini juga nggak masalah. Fungsinya tetap sama, ada di bagian samping. Ketika teman-teman mau berbelok, indikatornya ada di sini. Ada emblem VVT. Terus untuk spionnya dia standar aja. Pelipatan juga dia belum auto folding, tapi pengaturan di dalamnya sudah elektrik. Dia nggak ada talang air, tapi sekali lagi kalau teman-teman beli Dewi Sartika, terutama sama Om Hendra, kayak begini-begini mah tinggal di request aja, gampang. Easy itu mah, dan free biasanya. Dia handle pintunya sewarna body dan belum ada akses smart entry ya, masih pakai kunci colok, wajar lah, ini kan R3 termurah. Di bawahnya juga polos, tidak ada side body molding, tidak ada side skirt. Terus di bagian belakang pengereman tromol, tapi overall di bagian samping tampilannya menurut gua untuk mobil keluarga yang termurah, ini proper sih. Masih ngomongin tampilan, di bagian belakang menurut gue segini udah cukup lah ya. Dia tidak ada rear upper spoiler. Topi belakang. Tapi ini dia apa ya? Takdirnya sama kayak si talang air men. Kenapa tuh? Bisa diminta cuma-cuma. Wah. Kalau nggak percaya tanya aja sama Om Hendra. Gini-gini bisa di request guys. Walaupun kalau beli sendiri lumayan ya harganya ya. Lumayan. Nanti request aja sama Om Hendra. Terus ada high stop lamp, ada washer juga, kaca belum pakai defogger. Nah untuk stop lampnya juga dia bagian luarnya nih LED barnya dia belum nyala ya, hanya di bagian dalamnya aja persis seperti yang dipakai di XL7 Zeta ya. Betul. Yang termurah juga. Tapi secara tampilan kasat mata, kalau mobil ngejogrok apa ya bahasa ini? Ngejugrug. Enggak, kalau ya nongkrong lah gitu. Available. Apa sih? Tampilannya tetap menurut gua keren gitu. Ada di sini krum-kruman juga, emblem Suzuki. Dia tidak ada kamera parkir, tetap ada sensor parkir di bagian bawah sama mata kucing. Segini simple lah ya.
Tapi menurut gua untuk ukuran termurah secara desain, setidaknya menurut gua, walaupun ini selera ya, segini udah cukup sih. Tapi kan benefit dari ininya lumayan, bisa save money lebih banyak. Nah guys, terus apa lagi? Kelebihan dari R3 termurah, desain doang? Enggak, mesin. Gua buka dulu. Dia udah dicat sewarna body gitu ya, cat dasar, tapi rapi lah, belum ada peredam. Nah ini mesinnya nih. Kelebihannya apa memang? Kelebihannya justru ini mobil tanpa teknologi hybrid. Betul. Kenapa itu jadi kelebihan? Kelebihan untuk para AHHC. Apa tuh? Anti hybrid club yang nggak suka sama ya hybrid-hybridan lah. Dia pengennya konvensional. Ini dia pilihan yang udah jauh lebih murah dibanding yang lain dan nggak pakai teknologi begituan. Jadi teman-teman nggak terbebani sama harus ganti apa? Baterai ya? Betul. Terus mungkin ya teknologi hybridnya lah apa gitu-gitu deh. Nah mesinnya justru menurut gua punya kelebihan tersendiri karena mesin R3 ini udah terkenal lah sebagai mesin legend 1500 cc 4 silinder, penggerak depan outputnya di 105 PS 138 Nm, which is itu kalau dipakai di dalam kota bahan bakar efisiensinya teman-teman udah tahu sendiri lah. Dipakai keluar kota pun untuk ngangkut keluarga 7 orang penumpang dewasa proper juga, irit, bertenaga, khas dari Suzuki. Nah, satu lagi yang mau gue bahas nih kalau ngomongin Suzuki, yaitu adalah masalah transmisinya. Oke. Transmisinya dia pakai otomatis konvensional. Ya gue nggak tahu sih, tapi sepengalaman gue pakai otomatis konvensional ya, itu udah the best sih. Kalau ngomongin transmisi otomatis konvensional ya nomor 1 menurut gue sih ada di Suzuki. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain silakan aja cerita. Tapi gue pilih konvensional sih dibandingin CVT. Biar lebih tahu nih benefit dari harganya berapa, karena kan harga segitu tadi juga belum dipotong cashback. Kita tanya sama Om Hendra, yuk. Nah guys, ini nih Om Hendwar. Duar, panas Om. Panas. Panas karena katanya promonya emang lagi membara banget di Dewi Sartika. Lagi duar Om. Om, sebelum itu gue mau nanya harganya dulu. Siap. Untuk harga yang tipe GL ya, di manual di angka 256 Om. Terus yang Matic-nya di angka 267 Om. Itu harga? Itu harga KTP Jakarta ya Om. Ini kabar gembira sebenarnya buat teman-teman yang KTP-nya Jakarta ya? Betul banget. Bisa tidak terpengaruh oleh kenaikan pajak, bener nggak sih? Bener Om. Iya bener. Bener, masih harga yang lama Om. Nah, kalau beli di Om Hendra nih, buat teman-teman yang KTP Jakarta, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Belum lagi ditambah diskonnya malah tambah gede sekarang. Benar banget. Berapa diskonnya? Untuk diskon itu 30 up. 30 apa? Disebutin angkanya. Tapi up ya itu berarti bisa lebih lagi kan? Betul banget. Detailnya berapa? Kontak Om Hendra langsung. Dulu. Selain CR3 ini katanya XL7 dan yang lain-lainnya lagi. Betul, lagi programnya juga sama juga. Bahkan Grand Vitara kita Om. Grand Vitara kita diskon sampai 50 juta Om. Terus dapat voucher-voucher itu masih? Dapat voucher masih. Belanja 3 berapa juta. Duit? Kredit-kreditannya gimana Om? Untuk kreditannya itu kita bunga bisa 0% Om. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Berapa lama? Hanya 1 tahun. 1 tahun bisa tanpa bunga. Oke, next. Betul banget. Nextnya itu kita ada program belah duren Om. Belah duren? Belah duren. Enak kan yang dibelah-belah? Siang-siang belah duren. Kan biasanya pagi. Betul. Nggak, biasanya menjelang subuh Om. Oh enggak ya? Bisa sakit perut Om. Nggak gimana? Belah duren itu OTR ini dipotong diskon baru dibagi 2. Oh, 50-50. 50-50, betul. Ini opsi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit tapi beli cash, uangnya belum cukup. Betul, Bu. Kalau nunggu besok, nggak usah nunggu tahun depan atau 2 tahun lagi. Bahkan nunggu beberapa saat lagi juga diskon. Harganya bisa wah berkali-kali ya? Berkali-kali, betul. Itu jadi include asuransi juga, Om. Oh, udah dapat asuransi? Oh, udah dapat asuransi 1 tahun. Jadi 50% bayar sekarang, setahun lagi baru bayar 50%. Betul banget. Menarik. Apalagi Om? Kita juga ada tenor nyaman Om, tenor panjang. 8 tahun Om. Buat angsuran nyantai? Angsuran nyantai 8 tahun. Itu juga full asuransi juga Om. Nah yang gue suka tawarin ke teman-teman nih kalau nanya sama gue suka tawarin dia buat DP 25 atau 30%. Bisa Om. Angsuran sekitar 3 sampai 5 tahun tuh katanya bisa dapat bunga net ya. Bisa banget. Nah itu tuh guys yang gue saranin. Jadi kalau teman-teman punya DP sekitar segitu, mendingan pakai itu Om ya. Betul. Kita juga yang tadi Om sebutin, kita juga ada kredit rasa cash Om. Apa tuh? Kredit rasa cash. Jadi misalnya in total OTR itu biasanya kan kalau kredit di atas OTR ya Om ya. Kita sama Om. Bahkan bisa di bawahnya. Mungkin. Ya elah, coba dicat dulu Om. Tuh kan. Gue bilang apa tadi? Di Dewi Sartika ini lagi membara banget nih. Ada kredit rasanya rasa cash. Betul. Kalau datanya kita cerita yang terburuk deh, jelek.
jelek masih terbantu Om. Ada solusinya? Ada solusinya. Bahkan banyak yang nonton Infomotif juga yang udah call 5 bisa kirim, kemarin udah kirim. Nah, kebenaran buat teman-teman yang udah beli sama Om Hendra yang datanya mungkin kurang bagus, terus dibantu sampai approve, boleh komentar di kolom komentar. Nanti kita pin paling atas komentarnya. Buktikan ya. Biar jadi bukti ya Om ya. Betul. Oke, test drive ada ya? Test drive ready Om. Ready. All tipe bahkan Jimny pun kita ready juga. Apapun lah varian apapun Suzuki. Begitu. Nah, terus Om kalau tuker tambah Om? Tuker tambah bisa banget Om. Kita juga ada vendornya, bisa dapat cashback tambahan. Plus unitnya sebelum datang, unit barunya belum datang di rumah, kita bisa pakai dulu unit lamanya. Loh kok bisa? Iya, lo kok bisa? Ih, buktiin aja. Lo kok bisa? Enak ya. Harga mobilnya dihargain lebih tinggi, nanti yang mobil lamanya, terus masih bisa dipakai lagi sampai mobil baru datang. Oh, dan ini resmi ya langsung dari Suzuki, jadi teman-teman nggak usah worry nih. Oke Om, servis warantinya gimana Servis waranti kita sampai 2,5 tahun atau 50.000 Om. Itu udah full. Tinggal bawa bensin aja ke Suzuki manapun nasional Om. Gratis. Gratis free Om. Om, tadi kan gue juga udah sempet lihat-lihat, ini kan sama seperti varian di bawah lainnya tuh, tidak ada talang air, tidak ada rubber spoiler, mungkin ada yang pengen kamera gitu. Nggak usah khawatir Om, ini kan tipe terendah nih, bahkan terendah di tipe manapun, Hendra includein sama kayak tipe tertinggi Om, kayak talang air, spoiler, dan kamera mundur Hendra free-in Om. Tanpa dipotong cashback atau potong diskon ya. Dikasih gratis kalau sama Om Hendra. Yang penting teman-teman kontak aja dulu, konsultasi dulu gitu Om ya. Betul banget. Atau teman-teman punya request yang lain mungkin dikonsultasikan aja di awal ya. Betul banget. Pastikan semuanya clear di awal, masalah data, masalah bonus, hitungan dan lain-lain ya. Betul banget. Oke, gitu. Nice. Om, ada ini nggak medsos? Ya Om, IG Hendra ada di hendra.suzuki Trada. Kalau di website Hendra ada di suzukitradajakarta.com. Wah, lengkap banget ya, punya website segala ya. Benar. Bisa lihat resmi banget. Bisa lihat testimoni. Pantun ada pantun? Pantun. Belum nyiapin. Yang mau pantun langsung kontak Om Hendra aja. Ada lagi mau sampein Om? Udah cukup. Ditunggu era telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Coba dia. Gua ada di interior dari R3 termurah, R3 GL. Gue sebenarnya emang lebih excited kalau ngomongin mobil-mobil dengan harga murah. Apalagi kalau mau ngomongin mobil keluarga ya. Benefitnya banyak, maksudnya bisa ngangkut orang banyak, bisa ngangkut apapun lah, fungsinya lebih luas gitu. Tapi harganya lebih kompetitif. Nah, salah satunya ya si R3 GL ini ya. Kenapa ini dipilih? Selain tadi dari luar ya, desain, terus harga tadi promonya disebutin sama Om Hendra, mesinnya juga proper, transmisinya. Kenyamanan di mobil ini juga nggak kaleng-kaleng guys. Walaupun mobil ini adalah mobil termurah, tapi banyak kan yang udah cobain ya, yang udah pernah punya juga R3. Boleh komentar di kolom komentar. Kenyamanannya ini legit sih nih. Ini valid banget, enak ya men. Kategorinya nyaman. Dipakai buat bantingan-bantingan gitu, belok-belok. Terus di jalan-jalan yang rusak, kaki-kakinya tuh empuknya tuh empuk yang ya keluarga banget lah, homey banget. Terus kesenyapan kabin juga oke ya men. Oke. Gitu. Jadi untuk keluarga, tidak hanya untuk driver ya, untuk keluarga pun kayaknya akan nyaman di mobil ini ya. Lu belinya juga nyaman karena harganya segitu, kompetitif juga. Menurut gua overall apa yang lo dapetin dari mobil ini ya, apa ya bahasanya? Affordable lah. Affordable. Oke, terus fiturnya juga untuk ukuran mobil termurah segini gue bilang cukup lah. Gue nggak bisa bilang ini, wah fiturnya banyak banget, nggak juga sih. Tapi setidaknya untuk fitur-fitur dasar yang membantu dan menyelamatkan kita dari potensi-potensi yang berbahaya, di sini udah cukup lengkap. Tadi rem juga sudah pakai cakram, ada airbag ya men. Yoi. Terus seat belt juga lengkap, headrest, aman lah. Belum lagi fitur-fitur tambahan seperti di bagian setir nih ada steering switch untuk memudahkan driver mengatur volume audio ya. Jadi dia nggak usah menjangkau ini ya men ya. Kan agak sulit nih kadang-kadang jadi ngerubah fokus, kan tinggal ngatur dari sini aja, mata tetap bisa fokus ke depan. Membantu konsentrasi pengemudi untuk tetap fokus ke jalan raya gitu guys. Bluetooth teleponnya juga pencetannya ada di sini, dan yang gue suka si setir flat bottomnya ini juga diterapkan di Suzuki termurah nih. Walaupun memang belum ada kulit-kulitan, tapi ya wajar lah. Tapi setidaknya dengan flat bottom gini kelihatan lebih sporty dan punya ruang lebih nih, setidaknya di bagian kaki nih. Tuh, di bagian paha nih. Ini kuncinya kunci colok lah, udah pada tau lah, nggak usah gue jelasin ya men. Tuas lampu, terus wiper juga normal. Si speedometer juga dia yang biasa aja gitu, bulut-bulutan kiri dan kanan. Terus ada MID yang nggak terlalu gede-gede banget di bagian tengah. Itu standar lah ya. Tapi setidaknya menurut gue fitur-fitur yang tadi itu cukup lah ya. Belum lagi di sini juga head unitnya, dia modelnya yang konsepnya sudah floating gitu secara desain. What? Nggak udah. Nanti di Bennett lagi. Bukan di Bennett, di apa ya men namanya?
di itulah pokok Iya pokok lah pokoknya mah. Oh karena ini apa? copyright. Copyright. Ih, Aduh, kopi mulu sih. iya belum ngopi nih soalnya nih. Wow. Aduh, Om Hendra tadi mana? Oh ya, terus mobil ini juga bisa terkoneksi ke mobil ini. Si head unitnya bisa terkoneksi ke smartphone kita dengan mudah ya, men. Bisa mirroring juga. Wow. Nah, walaupun yang termurah, head unitnya tetap bisa mirroring. Nice. Terus AC-nya juga sudah digital, walaupun belum auto climate, tapi dia ada max AC. Jadi kalau teman-teman pengen suhu yang cepat bisa dipencet ininya aja. Kalau kedinginan nanti tinggal turunin lagi fan-nya atau suhunya. Nice. Sini power outlet lengkap, terus ada laci penyimpanan terbuka, cup holder. Nah, ini adalah manual ya, men, yang lagi kita review, yang tadi gue bilang 250 jutaan untuk KTP Jakarta, belum dipotong cashback. Ini varian termurahnya, tapi mau matic mau manual ya terserah. Realman mah use 3 pedal kan? Ya, saya juga realman, Iya. tapi juga pedal. Saya Realman pakai matic, nggak ada masalah. Wah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya itu. Nggak banci sekarang mah. Nggak ada itu begitu-begitu. Handbrake mechanical. Terus apa lagi ya? Kalau jok mah standar lah bahan-bahan fabric, tapi konsepnya sudah semi bucket. Dan minusnya mungkin yang paling banyak dikeluhkan maksudnya paling banyak bukan sebanyak itu sih, tapi rata-rata mereka pada ngeluh mobil ini nggak ada high adjuster di bagian driver. High adjuster itu fitur untuk ninggiin si jok ya. Ini biasa dikeluhkan oleh teman-teman yang tinggi badannya sporty. CPR. Ya, kurang bisa ngeliat. Tinggi badan gua 165 cm. Gua bisa bilang tinggi badan gua juga cenderung pendek ya. Standar ukuran Indonesia lah. Tapi gua nggak pakai high adjuster, nggak pakai bantal, nggak pakai tambahan lain. Visibilitas masih oke, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau teman-teman sekiranya memang masih kurang commanding gitu, ya pakai bantal juga bisa, nggak ada masalah sih. Masih enak lah. Sekarang gue mau kasih tahu kelebihan terakhir nih dari mobil ini, kita ke belakang. Ini adalah kelebihan yang mau gue bahas nih terakhir nih ya, yaitu biarpun mobil ini masuk dalam kategori termurah untuk mobil keluarga di varian R3, tapi punya dimensi yang sama leganya seperti yang varian tertinggi. Bisa nabung 7 orang penumpang dewasa, bahkan sampai di baris ketiga yang 2 orang itu bisa masuk 2 orang dewasa. Kalau dipakai berdua dia ada armrest, bisa dipakai berdua juga, maksudnya pakai bertiga ini tinggal ditutupin lagi. Ada isofix kalau mau bawa baby, bahkan di bawahnya tuh lihat sama cukup rata lah gitu, walaupun nggak rata-rata banget, tapi segini masuk dalam kategori rata. Double blower juga. Nah ini untuk pengaturan juga bisa jauh banget. Sekarang kita atur dulu posisi duduk paling ergonomis lah untuk baris kedua segini. Nanti gua akan masuk tanpa ngerubah ya. Ya rubah biar bisa masuk aja. Biar kita ngetes di baris ketiga apakah sesempit atau selega itu. Udah ya, nih segini cukup ya. Nih guys, di baris ketiganya pelipatan 50-50. Ini posisinya nggak gue maju mundurin, gue cuman biar bisa masuk. Jadi ini harus gue tekuk dulu, tapi nanti akan gue sesuaikan lagi. Ini tadi segini nih. Dah, tuh. Nih gue masih posisi paling tegak tuh guys. Nah, tapi ini masih bisa direbahkan lagi. Nah, segini. Ini yang paling ideal sebenarnya untuk baris ketiga kalau teman-teman mau pakai baris ketiga untuk duduk ya. Penumpang tinggi gue tadi gue bilang 165, gue punya legroom yang masih cukup. Tuh. Masih ada sisa 2-3 jari sebenarnya di sini. Ini masih bisa maju juga ya sebenarnya, kalau segini dia anggap kurang lega masih bisa maju atau masih bisa mundur. Gua headroom juga masih ada. Kalau dilipat 50-50, bagasinya lumayan gede sih sebenarnya kalau mau dipakai. Jadi teman-teman kalau pergi-pergian sama keluarga di bagian belakang mau dilosin gini, diratain semua, ditaruhin kasur lipat gitu buat anak-anak kecil buat tidur, kayaknya masih bisa sih. Jadi ini mobil keluarga yang menurut gua salah satu yang value for money, benefitnya banyak tapi harganya tetap ekonomis. Kalau mikirin beli mobil buat gaya-gayaan, mungkin teman-teman belinya yang R3 Cruise ya men. Yoi. Tapi kalau mikirnya yang ekonomis tapi tetap dapat benefit yang banyak banget, nggak salah kalau pilih R3 GL aja. Yang mau pesen langsung aja kontak Om Hendra atau test drive dulu deh biar tahu realnya kayak gimana gitu guys. Thank you for watching us. Oh ya, yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, kalau merek silakan aja. Yang belum follow akun medsos kita nih ada di sini, IG dan TikTok. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.